yaitu surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh, surah yang berkenaan dengan anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW berupa kemudahan lapang dada yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ayat ini, surah kita ini satu nada sebenarnya dengan surah yang kita kaji sebelumnya, yaitu surah Ad-Duha. Karena itu bahkan sebagian sahabat membaca surah ini tanpa dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim, karena seakan-akan menunjukkan satu tema yang sama. Dan surah Asy-Syarh menggenapinya, yaitu kondisi Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bedanya tentu saja, kalau yang di awal itu beban yang bersifat fisikal, di surah Al-Insyirah bebannya lebih bersifat bukan hanya fisikal, nanti lebih berat lagi. Beban setelah Nabi menjadi seorang Rasul dan Nabinya. Mari kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam, tidakkah, nasrah, kami melapangkan atau membuka atau meluaskan, laka, untukmu, bagimu, sadrak, dadamu. Yang pertama, susunan yang normal sebenarnya tidak seperti ayat ini. Normalnya mestinya alam nasyrah sadraka laka, gitu mestinya. Karena susunan normal itu kata kerja, baru kemudian siapa pelakunya, habis itu objeknya. Jumlah fi'liyah itu rumusnya fi'il, fa'il, maf'ul bih, itu rumusnya. Ini nasrah ada fi'ilnya sudah sama fa'il, mestinya kemudian diikuti dengan maf'ul bih, sadrak, baru dikasih keterangan laka. Tapi ini menarik, lakanya ditarik ke depan, sodroknya ditaruh di belakang. Yang awalnya alam nasrah sadraka laka menjadi alam nasrah laka sadrak. Oke, apa fungsinya? Yang pertama, ini fungsinya untuk menunjukkan kedekatan, selain menghadirkan makna spesial khusus hanya untuk kamu yang mendapatkan lapang dada ini, yang dibuka dadanya, yang diluaskan dadanya hanya engkau Muhammad, yang lain tidak. Karena itu didepankan untuk menghadirkan makna ihtisas, menghadirkan makna spesial. Kalau bahasa kerennya exclusively, gitu, secara eksklusif hanya untukmu ya Rasulullah. Itu nomor satu. Yang kedua, untuk menunjukkan kedekatannya, closeness-nya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menggunakan redaksi alam nasyrah laka sadrak, bukan alam nasrah sadraka laka, gitu. Dan memang nanti kalau kita perhatikan, ini memang spesial hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam harus berdoa untuk dilapangkan dadanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa alaihissalam punya kelemahan, kalau boleh disebut kelemahan, yaitu secara fisik beliau ini ada yang menyatakan stuttering. Jadi kalau ngomong tidak begitu lancar, kalau kemudian dia secara emosi naik. Rumusnya sebenarnya bukan hanya Nabi Musa, siapapun saja. Kita inilah kalau lagi marah atau kalau lagi emosi naik, itu ngomong tidak lancar, nah gitu. Makanya diam dulu ya, karena terlampau emosi, terlampau senang, terlampau benci, terlampau marah. Nah, dalam kondisi yang kayak begitu, biasanya omongan kita tidak menjadi clear ya, kayak orang keburu-buru, aku kalem. Nah, Nabi Musa itu orang yang kalau dijelek-jelekkan agama ini,
apalagi Allah dijelek-jelekan, nah dia cepat naiknya. Bukan marah dalam pengertian negatif, dia marah dalam pengertian positif. Dia orang yang tidak bisa cool dalam debat. Maksudnya gini, kalau kita kan ada orang yang debat itu tetap cool, sehingga meskipun dihajar sana sini dia tetap tidak terbawa emosinya. Nah itu tukang debat yang top itu ngoten, karena dia bisa mengendalikan emosinya sehingga dia tetap bisa lancar. Karena orang yang kebawa emosi biasanya kemudian lupa, dia tidak bisa mengontrol lagi. Nah, Nabi Musa itu tipikal orang yang begitu. Nah, dia akan tahu, Nabi Musa tahu bahwa dia disuruh oleh Allah SWT untuk satu, mengajak Fir'aun dan bala tentaranya beriman, yang kedua, mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Itu tugasnya Nabi Musa. Setelah 10 tahun atau lebih berguru kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi sana ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun dan membebaskan kaum Mesir, kaum Yahudi saat itu. Nah, hal yang pertama yang ditakutkan oleh Nabi Musa adalah saya ini akan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu politikus ulung pada zamannya, jago debat, dan pasti saya akan kewalahan menghadapinya. Wah, makanya di dalam Al-Quran sampai pinternya Fir'aun itu, kata Fir'aun nanti digambarkan, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, kata dia. Kalimatnya itu sampai wa fa'alta allati fa'alta allati wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, dibolak-balik sama dia. Wa fa'alta, bukankah dulu kamu pernah melakukan fa'lataka, perbuatanmu, alladzi fa'alta, yang dulu kamu lakukan, kata dia. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, kata dia. Itu Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa mengajak kepada kebaikan, terus nyalahkan Fir'aun. Kata Fir'aun, kamu tidak ngelihat dirimu sendiri? Alam nurabbika fina, kata dia, bukankah dulu saya yang merawat kamu dari kecil, saya popoin kamu, saya rawat kamu sampai kemudian besar. Lihat, pinter Fir'aun itu. Orang kalau dengan gitu mau ngelawan kemudian, iya ya, dah tidak jadi langit dah. Fir'aun itu alam nurabbika fina, sikat sama Fir'aun. Habis gitu Nabi Musa masih bisa. Nabi Musa menyatakan, iya, karena itu saya terima kasih, dulu kamu merawat saya, tapi itu tidak menjadikan saya berubah dari menasehati kamu dan mengeluarkan Kipti Yahudi dari Mesir. Diancam lagi kemudian, ibaratnya sekarang saya punya kartu truf sama kamu. Kalau kamu tetap pendapatmu semacam itu, mencoba mengeluarkan orang Yahudi dari Mesir dan mengajak saya beriman, tak buka loh aibmu. Kita ini kalau debat politik, habis ini debat presiden ya, saling buka-bukaan aib biasanya. Orang kalau sudah dibuka aibnya, berhenti dia. Makanya Fir'aun belum membuka secara blak-blakan, karena itu digunakan sebagai ancaman kepada Nabi Musa. Yo, kalau sungguh tak buka loh aibmu, dulu kamu bunuh orang loh, tapi dengan kalimat yang halus, semua orang tidak tahu apa yang diomongin Fir'aun, tapi antara Musa sama Fir'aun sama-sama tahu. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, kata dia, dan kamu melakukan perbuatanmu dulu yang kamu lakukan, tak buka loh. Ini hebatnya Fir'aun. Nah, nanti menarik ya kisahnya bagaimana perdebatan Fir'aun dan Nabi Musa. Tapi yang menarik adalah Nabi Musa memikirkan itu. Nanti kalau saya digituin, nanti kalau dijelek-jelekin Allah, saya emosi, mulut saya terkunci, seperti ada ikatan di lisan saya tidak bisa ngomong tuh, mumet saya.
karena saya diajar, tapi kan kamu nah karena itu Nabi Musa yang pertama kali dimintakan kepada Allah SWT waktu dia mau berangkat ke Mesir adalah dia berdoa, Rabbis syrahli sadri. Doanya Nabi Musa, wa yassirli amri, ya Allah israhli, lapangkan dada saya ya Allah. Rabbis syrahli sadri, dada saya ini ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya ya Allah. Wahlul uqdatan, udar ikatan yang ada di dalam lesan lidah saya ini ya Allah. Min lisani yafqahu qauli, agar mereka itu memahami ucapan saya. Itu doanya Nabi Musa. Meskipun sekarang biasanya dipakai sebagai doa belajar, gitu. Biar dada kita dilebarkan, siap menerima ilmu, dimudahkan tidak ruwet menerima ilmu dan seterusnya. Dulu dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua baru, in case kalau saya tetap gak bisa itu, permintaan kedua Nabi Musa, please ya Allah, jadikan saudara saya Harun menjadi nabi juga, karena Harun fasih lesannya, Harun pinter bicara, Rocky Gerung Harun ya, jadi pinter Harun. Karena itu dia minta kepada Allah SWT, waja'al li Haruna akhi usdud bihi asri, kata dia, dan seterusnya itu di surah Toha ya. Untuk menunjukkan apa permintaan nanti dikabulkan, makanya Nabi Harun menjadi nabi. Nah, tetapi yang menarik, Nabi Musa, nabi yang top, spesial, termasuk ulul azmi, itu tidak langsung diberi oleh Allah lapang dada, tetapi diminta dulu, Rabbis syrahli ya Allah. Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak berdoa, langsung dikasih alam nasyrah. Karena itu tidak ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Musa, sampai ketika ada sahabat Nabi yang masih menggunakan Taurat, melihat-lihat Taurat, mengambil hikmahnya, marah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, kalau seandainya Musa hidup, Musa akan beriman kepada saya ya, dan seterusnya. Jadi buat orang Islam ya bolehlah kalau kita untuk kepentingan komparatif dan seterusnya, tapi kalau sudah ada Al-Quran, sudah selesai, sudah. Kita tidak butuh lagi Injil, bukan lagi butuh Taurat, meskipun kita cukup mengimaninya, gitu. Ya, karena apa? Karena Quran sudah segala-galanya. Quran menjadi pelengkap dari semuanya. Oke, mari kita lihat. Alam nasyrah, bukankah? Kalimatnya menggunakan kalimat pertanyaan, bukankah. Kalimat bukankah itu untuk mengokohkan. Kalau kita sedang bingung, kalau kita sedang susah, kemudian ada orang yang mengatakan kepada kita misalnya, bukankah kan sudah selesai urusan itu? Oh ya Allah, iya ya. Nah kayak gitu. Jadi alam itu fungsinya adalah untuk mengokohkan, salah satunya hati Rasulullah SAW. Oke, alam nasyrah, bukankah kami melapangkan. Yang pertama, kata syaraha maknanya adalah fataha. Syaraha sama dengan fataha, membuka. Jadi yang awalnya tertutup, awalnya susah, kompleks sekali, kemudian dibuka, lah namanya syaraha. Itu makna yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Gini kata Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, beliau menyatakan seperti membuka sesuatu itu maksudnya mengklarifikasi sesuatu. Sesuatu itu kalau tidak clear, tidak jelas, kita ini mumet. Oh, posisi karepe ku sih, duh, kita nggak tahu. Nah, begitu diklarifikasi, dibuka seakan-akan kegelapannya itu, dibuka kesusahannya, lah namanya syarhus sudur. Yang pertama, misalnya kalimat sarahallahu lahu sadrah, ya, Allah melapangkan baginya dadanya. Maksudnya adalah Allah menjadikan orang tersebut fikirannya menjadi tenang, keadaannya menjadi sakinah,
yang awalnya bingung, awalnya sumpek, awalnya nggak karu-karuan rasanya, beban menindih otaknya dan kesadarannya, begitu kemudian terbuka semuanya, maka dia disebut dengan syarhus sadr. Kita ini kalau punya problem ya, punya nopo mawon niku yang paling berat adalah kan sumpeke hati lah gitu. Kita ini kalau lah sakit tubuh kita atau apa ya, memang sakit berat, tetapi yang jauh lebih sakit adalah kalau kita kebebanan dengan pikiran. Ibu-ibu terutama misalnya ya, misalnya anaknya nakal atau apa-apa, kalau sakit tubuh dia masih bisa menanggung, tapi lek mikiri anak kok cek nakale nggak pulang-pulang dan seterusnya, kebebanan terus itu. Ya Allah, atine sumpek nggih, pikiran juga mumet. Nah, itu namanya begitu semuanya diudar, dibuka semuanya, namanya syarhus sadr atau lapang dada. Lapang dada itu makna yang pertama ya. Jadi yang disebut dengan lapang dada di sini adalah dibukanya dada atau hatinya Rasulullah atau fikirannya Rasulullah SAW, sehingga semua persoalan menjadi clear, semua urusan menjadi tahu jalan penyelesaiannya. Yang pertama, kenapa kok bisa dibuka itu? Ya, yang pertama dibuka dengan apa? Dada itu kok bisa menjadi lapang itu loh. Alam naftah sadraka lil Islam, kata Imam Qurtubi. Yang membuat dada, membuat pikiran, membuat hati kita itu terbuka adalah ndak sumpek, boten galau dan seterusnya adalah karena Islam. Islam itulah yang akan membuat dada kita menjadi lapang. Ya, misalnya Ibnu Abbas menyatakan, mengartikan dengan alam nulayyin laka qalbak, bukankah kami melembutkan hatimu Muhammad. Ibnu Abbas juga menyatakan, qalu ya Rasulullah ayan sarihu sadr, apakah dada itu bisa lapang? Qala, kata Rasulullah, na'am wa yanfasih, dan kemudian menjadi lapang dada itu. Bisa memang dada menjadi lapang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal lidzalika alamah, apakah ada tandanya? Orang itu kalau lapang dada, tandanya apa? Na'am, kata Rasulullah, ada tandanya. At-tajafi an daril ghurur, ya, yang pertama, wal inabah ila daril khulud, wal i'tidad lil maut qabla nuzulil maut. Jadi ada 3 cirinya. Satu, caranya adalah orang tidak tertipu dari dunia ini. Dia tidak tenggelam di dunia ini, boten ketipu dengan hiruk pikuknya kehidupan dunia ini. Nomor 1, itu ciri orang yang dadanya lapang. Yang kedua, dia bertaubat, ya, karena dia melakukan pikirannya, atau dia kembali bertaubat untuk masa depannya di negeri yang kekal itu. Yang terakhir, i'tidad, dia melakukan persiapan untuk kematiannya sebelum dia mati. Kalau orang melakukan itu, tanda dia syarhus sadr, lapang dada. 1, dia tidak terikat, dia tidak terperdaya oleh apa? Oleh kehidupan dunia ini. Yang kedua, dia bertaubat untuk akhiratnya, dan dia bikin persiapan untuk kematiannya sebelum dia mati. 3 itu, kata Rasulullah SAW, adalah ciri dari orang yang syarhus sadr. Syarhus sadr. Makna yang pertama ini, bahwa agama Islam itulah yang membuat dada kita menjadi lapang, itu diambil dari Al-Quranul Karim yang menyatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ya, bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya, ya, dan dia berada dan dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang tidak mendapatkan pencahayaan dari Allah, tidak dilapangkan dadanya dengan Islam? Tentu saja tidak sama. Allah menyatakan yang membuat lapang dada adalah Islam. Ya, terjadi ya. Apa maksudnya? Yang pertama itu gini, sebenarnya kalau kita pikirkan nopo mawon, itu yang menjadi penyebab kita sedih atau bahagia
sebenarnya adalah pikiran kita atau cara pandang lebih tepatnya. Orang kampus menyebutkan perspektif. Kita ini sama-sama misalnya tidak punya duit ya, tetapi kalau misalnya cara pandang kita itu bahwa sedikitnya rizki ini adalah mensedikitkan tanggung jawab saya di akhirat, sedikitnya rizki ini adalah tanda bahwa insya Allah saya tidak akan nanti disibukkan dengan urusan dunia. Ya, tentu berbeda dengan orang yang memahami bahwa sedikitnya rizki ini tanda saya dijauhkan dari Allah SWT, sedikitnya rizki ini tanda bahwa saya ini hina di mata masyarakat. Jadi kondisi yang sama akan disikapi secara berbeda tergantung dengan cara berpikir atau perspektif kita. Nah, kenapa tadi Islam kok membuat lapang dada? Karena Islam itu memberikan perspektif yang lain dalam melihat apapun saja, sehingga apa yang nampaknya sumpek jadi mudah dengan apa? Dengan perspektif Islam. Makanya orang yang menjadi muslim maka hidupnya menjadi lapang dia, karena melihat apapun lah, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur sama Allah, kalau dia mendapatkan kesusahan dia bersabar kepada Allah SWT, sehingga kemudian jadi lapang saja. Dua rizki disyukuri, kurang rizki disabari, kan enak sebenarnya. Nah, sayangnya yang membuat kita itu tidak bahagia atau sempit dada kita adalah karena kita terserimpung dunia tadi itu loh, sehingga Islam tidak bisa, pemahaman Islam kita kurang karena kita dikuasai oleh dunia. Lihatlah anak-anak atau masyarakat atau orang-orang yang jauh dari Islam itu, gara-gara tidak bisa beli HP saja bisa mencuri, bisa berzina, bisa melakukan apa-apa. Itu kan sebenarnya kenapa? Tanda dadanya sumpek, tanda sempit dadanya. Makanya tadi ciri pertama adalah dia tidak terserimpung oleh dunia yang menipu ini, karena dia jauh lebih di atasnya. Itu poin yang pertama ya. Jadi kalau kita kepingin dada kita itu menjadi lapang, cara pertama adalah Islam, taslim sama Allah SWT, ya pelajari agama ini, dan insya Allah agama ini akan memberikan perspektif kepada kita, cara pandang kepada kita, atau bahasanya Said Al-Attas adalah memberikan kepada kita world view, cara pandang dunia kita ini berbeda dengan orang di luar Islam. Masya Allah ya kalau kita pikirkan itu yang pertama. Dan banyak kita mendapati adalah banyak orang-orang yang menjadi rileks hidupnya, nyaman hidupnya, senang hidupnya begitu dia masuk Islam. Kita ini gara-gara dari kecil sudah Islam, kayaknya belum pernah, iya ya apa Ustadz ya misalnya kayak gitu. Sesekali lihatlah orang yang berada di luar Islam terus masuk Islam, lihat responnya dia, gembiranya dia, saya merasa lega. Selama ini saya kasih contoh satu lah, saya neliti tentang jilbab dulu waktu zaman kuliah lah. Saya teliti orang-orang muslimah yang menggunakan jilbab. Saya tanya, kenapa kamu menggunakan jilbab? Terus saya tanya yang kedua, bukankah jilbab itu adalah bentuk opresi, penindasan kepada kaum perempuan? Anda kan sebenarnya merdeka memiliki tubuh Anda, kenapa Anda kok nurut saja? Wong laki-laki aja ndak apa-apa begitu. Karena ini ditanyakan kepada orang-orang muslimah yang tinggal di orang non muslim yang kemudian masuk Islam terus menutup jilbabnya. Ceritanya begitu. Jawabannya menarik, kata dia, look brother, kata dia, dulu saya itu setidaknya dalam 1 bulan harus pergi ke mencuci rambut saya, harus rebonding, harus begini-begini, belum saya mikirin samponya, belum saya mikirin macam-macam yang dia pikirin untuk rambut. Padahal semuanya itu sebenarnya bukan hanya untuk saya melakukan itu, tapi lebih banyak adalah untuk konsumsi orang lain, agar saya dipandang cantik lah,
agar rambut saya. Jadi saya itu sumpek hanya mikirin rambut saja. Satu, dari sisi finansial, saya butuhkan duit untuk 1 bulan demi merawat rambut. Yang kedua, menghabiskan waktu buat saya, mulai menatanya, gininya, seterusnya, kata dia. Dan pening kepala itu, begitu nanti ada apa, kelihatan tidak kurang baik dan seterusnya. Begitu saya masuk Islam, kata dia, semua problem saya tentang rambut itu selesai, kata dia. Dan saya dengerin itu menarik, kata dia. Justru alih-alih, justru ketika saya tidak pakai jilbab, disitulah saya tertindas oleh barang-barang yang kata dia, oleh para kapitalisme itu yang menjajakan sampo, rebonding dan seterusnya. Ada dia. Saya terjajah oleh makhluk yang bernama laki-laki karena dia meminta, saya meminta kepada saya rambutnya harus begini. Dan saya melakukan itu bukan untuk kesenangan saya, untuk kesenangan mereka. Dan seterusnya, kata dia. Jadi alih-alih saya itu teropresi, kata dia, justru ketika saya berjilbab saya membebaskan diri saya. Yang ketiga, saya senang jawaban dia itu. Kata dia, dulu begitu rambut saya terbuka itu, orang itu ketika bertemu dengan saya, dia menghargai saya hanya sebagai tubuh, kata dia, sebagai makhluk yang bersifat ragawi. Jadi dia itu terpikat dengan saya hanya urusan ragawi. Saya ini seperti objek seksual mereka, kata dia. Padahal saya ini kan manusia, kata dia. Saya ini punya hati, saya ini punya. Kenapa saya kok tidak bisa dihargai sebagaimana laki-laki? Laki-laki kalau ketemu laki-laki, dia menghargai sesama manusia. Tapi begitu laki-laki ketemu perempuan, dia menghargai saya seperti barang. Saya dilihatnya sebagai objek seks, kata dia. Gara-gara saya bingung dengan rambut saya. Nah, maka begitu saya menggunakan jilbab, kata dia, saya ingin menegaskan, kamu kalau berdekati dengan saya bukan sebagai objek seks. Saya ini makhluknya Allah. Saya sama dengan Anda. Wah, saya geleng-geleng dengerin, menarik nih. Ini saya seorang guru madrasah di Manila sana. Saya tanyain, menarik jawabannya itu. Justru kata dia, berjilbab adalah pembebasan bagi saya, bukan opresi, kata dia. Menarik. Nah, kenapa begitu? Itu namanya sarhus sodr. Islam itu memberikan perspektif yang berbeda, yang membuat orang kemudian iya ya, dan seterusnya. Saya nonton TikTok, tiba-tiba masuk, kan tidak selalu temanya sama toh, masuk orang berpakaian mini ya, perempuan misalnya dadanya, terus betisnya, dia turun dari tangga, anginnya nyamperin, terus kasih resep, mau aman, dikasih selotip ya, yang nempel ke kulit, jadi bajunya yang kalau kena angin mau naik itu ditutup gini ditutup. Nah, baik, saya tak lihat iklan itu, Masya Allah, menungso gila. Kalau kena angin dia bingung nutupin begini karena mau kesingkap, tapi solusinya adalah selotip. Bayangkan, bukan solusinya itu boyong gaya jilbab lah beres toh, angin mau angin kayak apapun gak jadi masalah. Tapi namanya, jadi dia itu menjadi budak. Untuk siapa sih? Mungkin perempuan sendiri juga nggak suka sebenarnya. Hanya sukanya kenapa? Karena dia ditipu oleh apresiasi laki-laki. Wow, cantik, dia seneng. Padahal dia ini luar ribet, dinginnya kedinginan dan seterusnya. Dia melakukan untuk siapa itu? Untuk matanya laki-laki. Kalau kita pikirkan, dia budak atau merdeka sebenarnya? Budak. Gitu kalau dipikirkan. Jadi orang-orang yang mengaku dia liberate, dia liberal, sesungguhnya dialah yang sebenarnya menjadi budak. Masya Allah. Itu namanya yasrah sadrohu lil Islam. Apapun saja nanti, ini baru satu ajarannya tentang jilbab. Nanti kalau kita lihat semua ajaran Islam itu dia membebaskan. Karena itu makanya sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada
Kisra, yaitu kepada Kaisar Romawi, kepada Persian Empire pada saat itu. Dia menyatakan ketika ditanyai, siapa Anda, kok berani-beraninya masuk kepada kerajaan kami, pakaian Anda compang-camping, ya, kuda Anda kuda yang murahan, siapa memang Anda ini? Kata dia, kami adalah kaum, ya, yang mengentaskan perbudakan manusia atas manusia menjadi perbudakan manusia kepada, hanya membudakkan diri hanya kepada Allah SWT. Kami mengeluarkan manusia dari perbudakan manusia atas manusia yang lain. Kalimat yang menarik, ya, ketika dia berhadapan dengan Rustum, ya, Raja Persia saat itu. Oke, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya adalah mulia hukman wa ilman. Riwayatnya Imam Hasan, ya, alam nasrah laka sadrak, qala, dipenuhi dada Rasulullah SAW itu dengan ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah. Sebenarnya yang sama saja maknanya, isinya Quran ya ilmu dan hikmah. Jadi yang membuat dada kita ini luas adalah kalau kita punya ilmu, kalau kita punya hikmah. Saya kasih contoh, jenengan tahu timur, barat, utara, selatan, pergi ke Bondowoso, terus nggak tahu timur barat, apa kata orang Jawa? Bingung aku ndek kene, karo lor kidul aku. Kenapa? Itu baru arah bingung. Kalau saya tidak pernah bingung, karena dimanapun saya tidak tahu timur, barat, utara, selatan. Jadi tidak pernah bingung saya. Mau di Amerika sekalipun mana timur, ya nggak tahu. Di Malang saya juga nggak tahu. Makanya kalau sholat saya harus nyari dulu mana, harus tanya orang atau lihat kompas baru. Tapi untuk nebak saya tidak tahu. Saya justru yang heran, kok bisa orang-orang tahu ya mana timur, mana barat? Saya nggak tahu. Niku wallahi saya nggak tahu, nggak ngerti loh. Gak bisa ya, itu salah satu kelemahan. Ternyata ada orang yang begitu itu. Salah satunya nggih kula, ada kecerdasan yang di situ itu. Kanan kiri, kurang itu sering salah. Jadi kalau bareng sama istri gonceng itu, kanan mas, kanan, kula kesini ditepuk, kanan mas, kanan. Saya kecerdasan spasial saya rendah. Ya, jadi kanan, kiri, utara, selatan, mumet saya kalau mikir gitu. Dan memang tidak pernah saya pikir, makanya saya nggak buatan mumet, karena saya tidak tahu jadinya buatan mumet. Nah, bagi orang yang tahu, makanya saya lucu kalau lihat orang itu pergi kemana terus bingung, aku dek gini, gak tahu kidul. Saya tidak pernah bingung. Ya, masya Allah. Ibu saya kalau ke Malang gitu, umamu itu ngadepnya di sih, bingung aku. Masya Allah. Gila, ilmu itu membuat orang bingung. Ya, tidak ada ilmu bikin orang bingung. Ada ilmu bikin orang mudah. Jenengan bisa bahasa Arab umroh tenang, tidak bisa Arab umroh, waduh agamamu toh. Bingung kita. Masya Allah. Seperti itu. Jadi ilmu membuat sarhus sadar. Itu makna yang kedua ya. Jadi sarhus sadar dari kaitan ini adalah Allah memberikan ilmu, Allah memberikan hikmah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Makna yang ketiga, sarhus sadar dimaknai secara fisikal. Nah, ini yang secara fisikal. Meskipun sebagian ulama mengartikan ini pendapatnya lemah ya, tapi memang ada yang menyatakan sarhus sadar di situ adalah fisikal. Jadi dibelah dadanya Nabi. Jadi sarhus sadar, dilapangkan dada, yakni adalah dibuka dadanya Rasulullah SAW. Dua kali peristiwanya terjadi pada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ketika Rasulullah masih kecil di rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah punya anak laki-laki, teman bermainnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, saat dia bermain datang malaikat kepada Nabi Muhammad. Orang-orang teman-temannya Nabi Muhammad ketakutan, lari semuanya. Dan anaknya, kakaknya Nabi Muhammad dari saudara sesusuannya itu memperhatikan dari jauh. Bahkan katanya, saya melihat sendiri
Ya, bagaimana dibukanya dada Nabi, kata dia. Jadi dia melihat dari jauh begitu sambil sembunyi, malaikat itu membuka dadanya Rasulullah waktu Rasulullah masih kecil. Makanya dia lari kemudian kepada ibunya Halimah Sa'diyah dan menyatakan, adik saya dibunuh, adik saya dibunuh. Halimah kemudian lari dan mendapati Nabi Muhammad sedang duduk sendirian, karena selesai operasi nih. Makanya menurut anaknya Halimah, di dada Nabi ini wonten tanda nih, ya, bekas seperti jahitan yang masih boten mulus, masih ada lah, nggak tahu kayak apa ya, kita nggak tahu, tapi ada bekas. Karena itu katanya anaknya Halimah Sa'diyah itu, saya masih tahu ya lokasi tempatnya malaikat membelah dadamu, katanya anaknya Halimah. Itu yang pertama. Yang kedua terjadi sebelum Isra Mi'raj. Ya, kita semuanya tahu hadisnya panjang ya, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu suatu hari bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pertanyaan itu saya singkatkan saja, wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini? Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, baru nanti diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, inni lafis sakhra ibna asra sinina wa ashur wa idha bikalamin fawqa ra'si, dan seterusnya itu. Nabi menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW yang kemudian dibelah dadanya. Saya tidak memperpanjangnya, dibelah dadanya. Kemudian ada hadis yang menyatakan malaikat seperti burung, ada menyatakan enggak, malaikat bertanya ahua dia kayaknya. Terus dibelah dadanya Rasulullah, dikeluarkan jantungnya, hatinya, kemudian dibasuh dengan air zam-zam, dimasukkan kembali, diisi dengan kebaikan ya, yang jelas diisi apa lupa saya, hikmah atau ilmu, adkhilir ra'fah war rahmah. Jadi masukkan kepadanya ar-ra'fah war rahmah, rasa belas kasihan dan kasih sayang kepada di dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua pendapatnya adalah dibelah beneran. Jadi alam nasrah maknanya dua, ya, secara mudah. Satu, pembelahan dalam pengertian non fisik, yaitu diluaskan dada, diluaskan berpikir, dibuka hati Rasulullah, dibuka pemikirannya sehingga mampu menyelesaikan apapun, tahu bagaimana cara solusinya dan seterusnya. Yang kedua adalah benar-benar dibuka dadanya. Maka orang, kalau hikmahnya buat kita, kalau kita kepingin sarhus sadr adalah pelajari Al-Quran, punya ilmu. Kalau kita ini makin punya ilmu, makin berinteraksi dengan Quran, insya Allah itu yang akan membuat lapangnya dada kita. Alam nasrah, orang itu menarik dalam Al-Quranul Karim. Ada orang itu yang gambarannya di dalam Al-Quranul Karim, ada orang yang tidak pernah tentram hatinya itu dalam kaitannya dengan agama, selalu bertanya terus, ya tapi begini kenapa ya, tapi kok gini kenapa ya, sehingga dia tidak punya perasaan tentram dan agama itu. Ada juga tipe yang kedua, orang yang oleh Allah dibikin tentram, hatta meskipun dia belum tahu, tapi dia ditentram dengan ajaran Al-Quranul Karim. Nah, mari kita lihat beberapa ayat Allah SWT berkenaan dengan 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang luasnya atau sarhus sadr. Yang pertama ada di surah Al-An'am ayat ke-125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Seperti tadi ya, maka barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya untuk diberikan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya kepada agama ini. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu, tapi siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya ini dhayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama, yas'adu fis sama,
Maka Allah jadikan dadanya ini, hatinya ini sempit, sumpek, sebagaimana dia sedang naik ke langit. Kita ini kalau naik ke langit ya, atau naik ke ketinggian, semakin lama semakin sempit rasanya, panas dada, ambaan makin panas. Lah, orang itu kalau dikendaki dalam kesesatan, gambarannya sebenarnya tidak makin bahagia hidupnya, makin sumpah. Quran menggambarkan seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Kita ini bahkan harus hati-hati kalau naik gunung yang sangat tinggi. Wah, itu harus tidak punya penyakit ini dan seterusnya dan seterusnya. Karena semakin tinggi oksigen semakin berkurang dan seterusnya. Wallahu alam, dulu zaman saya kuliah itu ngelesin ngaji pilotnya, pilot, masih sekolah pilot. Kata dia, kita ini kalau naik terbang Solo Pak Ustadz, kata dia, terus sebelum boleh membawa pesawat sendiri kan harus sekian ribu, tak tahu apalah, dia terbang Solo. Nah ternyata kita ini kalau naik semakin tinggi itu oksigen yang masuk ke otak sedikit, dan kita ini makanya semua peralatan yang ada di pesawat itu harus kita hafal di luar kepala, tidak boleh pakai mikir, kita tahu kalau ini begini. Lah itu ngetesnya kadang kita ini kalau naik ke atas ditanyain perkalian, ternyata beda Pak Ustadz. Ini katanya, nggak tahu saya benar atau enggak, tapi kata si pilot itu, dia cerita kalau saya ditanyain perkalian di atas dengan perkalian di bawah itu beda. Kalau di bawah mudah, ada dia, tapi kalau di atas itu bisa lupa, itu 2 kali 2 Pak, karena kata dia begitu. Wallahu a'lam. Karena itu makanya kalau dapat informasi dia sudah harus benar-benar di luar kepala ya, sekian banyak peralatan itu karena kalau kita semakin tinggi memang semakin sedikit oksigennya dan seterusnya ya. Mungkin kalau benar-benar dicoba ya, oksigennya dikurangi atau apa, konstrensi kita menjadi berubah ya. Oke, berbeda kalau kita dalam pesawatnya. Dalam pesawat kan nyaman karena ada oksigennya nih. Oke, tetap ingat kita. Oke, tapi semakin ke atas semakin sempit rasanya. Itu kata Al-Quran. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, surat Al-An'am. Jadi yang pertama, Allah itu membuka dadanya orang untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah SWT. Siapa yang mentaati Allah, Allah buka itu berarti dadanya. Yang kedua, surat Az-Zumar. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya. Tadi ya, siapakah apakah sama orang yang Allah buka dadanya kepada Islam dan dia berada dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang enggak? Tentu saja enggak. Fawailul lil qasiyati, maka celakalah bagi orang yang keras hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat ini sebenarnya kalau kita perhatikan, apa yang membuat orang menjadi luas dadanya? Islam. Ya, sama-sama ayat pertama sama kedua tadi ini ya, Al-An'am dan Az-Zumar ini sama-sama yasrah sadrahu lil Islam. Yang terakhir, yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga kisahnya Nabi Musa tadi ya. Jadi berat dadanya tadi. Nah, ini bukan kaitannya dengan Islam, tapi kaitannya dengan pengalaman yang sangat menyusahkan atau apa, sehingga membuat dada itu merasa berat dan kemudian butuh apa? Bantuan Allah SWT ya. Sehingga kemudian menjadi lembut hatinya. Oke. Yang terakhir di ayat ini, alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Oke. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Wada'a itu berasal dari kata, kalau kita mengambil sesuatu terus kita letakkan di tempat yang berbeda. Jadi kita ngambil kemudian diletakkan. Nah, misalnya kita ngambil dari bawah nih, kita angkat, kita letakkan di meja ini.
namanya wadha'a, nggih. Wa wadha'na anka dzikrak, wizrak, kata Al-Qur'an. Dan kami ya ngambil bebannya itu ya, kemudian diletakkan di tempat yang lain. Apa? Wa wadha'na anka wizrak. Perhatikan dulu dari kata wizrak dulu ya. Jadi wizrak itu maknanya beban. Beban itu dalam bahasa Al-Quran ada macam-macam. Ada thaql, mithqala dzarratin khairan yara, thaqlun atau mithqal ya. Ada himl ya, hamlun ya, orangnya disebut dengan hamil. Dan ada wizrun, orangnya disebut dengan azar ya, misalnya, dan seterusnya. Lah, bedanya adalah kalau disebut dengan hamil atau beban hamlun ya, itu beban yang masih orang kebanyakan mampu menanggung, namanya hamil. Hamil adalah orang yang membawa beban tapi bebannya masih mampu ditanggung. Kan itu mboten wonten ibu-ibu waktu hamil merasa aku gak kuat, aku mengandungnya itu, membawa bebannya itu. Enggak, dia masih beban, masih mampu untuk dibawa, namanya hamil. Tapi kalau wizrun itu beban yang sangat berat yang kemudian akan membuat punggung itu retak, namanya wizrun, saking beratnya berarti ya. Quran menyatakan wa wada'na anka wizra, dan kami angkat, kami ambil beban itu yang menindihmu selama ini, yang berat banget, angka darimu. Lagi-lagi angkanya didahulukan untuk apa tadi? Menghadirkan makna eksklusif. Sebagai mufassir mengartikan, Anas misalnya mengartikan halalna wa hatatna, sama ya, mengurai ya. Jadi beban yang menindih Nabi itu namanya wizrun ya. Diangkat, dilepaskan ya, oleh Allah SWT. Alladzi anqadha dhahrak, yang beban tersebut anqadha, membebani ya, memberatkan, dhahrak, punggungmu, kata Rasulullah, kata Al-Quranul Karim. Mari kita lihat ya. Jadi bahasa sekarang mungkin wadha'a itu take off, mengambil ya, mengambil darimu, oke. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberati atau yang membebani, memberatkan punggungmu, yang karena naqadha itu anqadha dari kata naqadha ya. Naqadha maksudnya memecah atau antai, mengudar. Jadi kalau sesuatu yang terikat gini kemudian kita lepaskan, itu namanya to antai ya, namanya naqadha. Ada juga maknanya misalnya melepas atau menghentikan perjanjian ya, sama, misalnya ada ikatan kemudian kita lepaskan itu perjanjiannya, udah tidak ada ikatan lagi saya dengan kamu. Nah itu juga namanya naqadha. Anqadha berarti ini ada seakan-akan beban yang sangat berat mendidih Nabi Muhammad di punggungnya, dan setelah itu diambilnya. Tentu dhahrok di sini atau punggung Rasulullah SAW maksudnya adalah simbolik saja, tidak benar-benar ada beban yang sangat berat berada di punggungnya Rasulullah SAW yang kemudian akan membuat patah punggungnya Nabi. Enggak, ini simbol saja. Para ulama kemudian mendefinisikan apa terus? Beban berat yang menindih Rasulullah SAW itu apa? Yang kemudian kata Allah alladzi anqadha dhahrak ini. Yang pertama, para ulama mengartikan yang pertama adalah usaha Nabi untuk mencari kebenaran dan tujuan hidup. Kita tahu semuanya, Nabi itu selalu merasa tidak nyaman dan dia terus berefleksi, terus mencari, terus memikirkan ya, bagaimana penyelesaiannya ini. Anak yatim dibuli, anak yatim dihardik, para janda nggak ada yang menolong, kemiskinan akut
orang-orang budak dihukum, dipenjara, dibunuh, ya, orang yang kaya sangat zalim, perdagangan hancur dan karuan, dan itu dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul mencari solusinya kayak apa, bagaimana saya bisa menyelesaikan semuanya itu. Lah makanya Rasulullah SAW sumpah memikirkan itu semuanya, dan terasa berat bagi dadanya Rasulullah SAW, sampai digambarkan Rasulullah itu naik ke atas buung Hira untuk menyelesaikan persoalan. Itu disebut dengan wa wajadaka dhallan fahada. Jadi beban mikir bagaimana ini bisa masyarakat ini bisa kembali lagi menjadi baik, ada solusinya. Niku mumet. Saya mawon mumet mikirin nopo namine lari-lari teng pondok, ngerubah model iki, gawe pertama ngikut, oke lah kita coba model nopo namine Al-Miftah Sidogiri, hafal anak-anak, tapi begitu praktek nggak bisa baca kitab. Ini ya apa yang salah, saya kumpulin guru, kita mikir itu, dan mumet diapakno ya biar bisa ini. Masya Allah ya, kita itu baru mikir tentang bagaimana anak-anak santri itu bisa memahami teks dalam bahasa Arab. Itu saja bikin pusing, gonta ganti metode lah, beginilah, saking kepinginnya bisa lah gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan, bagaimana lagi kalau kita mikir benar-benar gimana masyarakat, gimana ekonomi ini bisa baik, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan kenapa Rasulullah SAW digambarkan punya beban yang sangat berat. Yang kedua, sama prinsipnya Rasulullah SAW itu ikut serta dalam kegiatan namanya dulu hilful fudul atau hilful fudul ya, atau perjanjian yang bersih, atau perjanjian yang diberkahi. Nah, itu kalau sekarang seperti yayasan atau seperti LSM-nya Rasulullah SAW dulu, yang fokusnya adalah untuk membantu mereka yang lemah, mereka yang macam-macam itu, ya, itu hilful fudul. Nabi di sana, dan terus menerus itu, jadi semuanya menjadi bebannya seakan-akan, karena mikirin bagaimana yang sana belum, yang fakir yang sana belum dikasih makan itu, yang sana, wah itu namanya anqadha dhahra. Yang ketiga, ada yang menafsiri beban Nabi pada saat itu adalah terputusnya wahyu. Jadi ketika di surah Ad-Duha, Al-Quran boten mudun-mudun, sumpek Rasulullah, sumpeknya itu digambarkan dengan wizrun ya. Yang keempat, penghinaan dari orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW dengan berbagai macamnya omongan, ucapan yang jelek-jelek. Quran bahkan menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, dan sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu sempit disebabkan oleh ucapan yang mereka ucapkan, kritik yang mereka ucapkan, hinaan yang mereka ucapkan. Nah, nomor 4 saya cepatkan. Nomor 5, menjadi nabi terakhir, karena Nabi berpikir, ini kalau saya tidak sampai bisa menyampaikan risalah ini dengan sempurna, terus bagaimana? Wong saya ini nabi terakhir, setelah saya tidak ada nabi lagi. Lah kalau sampai tidak ada yang menerima dakwah ini, terus tidak ada yang sampai menjaga dakwah ini, dan seterusnya, semua orang akan masuk neraka semuanya sampai yaumul kiamah. Dan itu beban buat Nabi, karena Nabi terakhir. Kalau Nabi tidak terakhir masih berpikir, iyalah nanti, tapi kan masih ada Nabi berikutnya yang akan menggantikan saya. Tapi kalau menjadi Nabi terakhir, itu menjadi beban yang lebih berat lagi, namanya wizrun. Yang terakhir adalah kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini bukan kesalahan dalam pengertian seperti kita ya, apa yang dianggap oleh Allah sebagai kesalahan, meskipun menurut kita atau menurut hukum fikih bukanlah kesalahan. Seperti misalnya bermuka masam kepada Abdullah
misalnya ya, yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nopo namine abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, tapi itu difikir oleh Rasulullah, ya Allah salah saya dan seterusnya, dan kesalahan itu terasa sebagai beban yang sangat berat. Itu maksudnya wa wada'na anka wizra. Oke. Jadi Allah SWT di ayat ini mengawali dari pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Nabi Muhammad SAW dengan Islam, dengan hidayah dan seterusnya, sehingga persoalan apapun bisa diselesaikan. Dan Quran menyatakan beban berat yang menidihmu telah kuangkat. Nah, apalagi dikasih yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu ucapanmu atau sebutanmu ya, atau namamu, sebutan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau memikirkan begini, masya Allah, tidak ada nama yang lebih tinggi dari namanya Rasulullah SAW. Yang pertama, setiap kita membaca syahadat tidak sah kalau tidak menggandengkan dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi nama Allah itu disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan apa itu kalau bukan kemuliaan yang paling tertinggi yang bisa diraih oleh makhluk, satu, yang pertama. Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu tidak pernah berhenti disebut, karena itu disebut rafa'na. Kenapa? Karena setiap azan orang itu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan di sini selesai, adzan di tempat yang lain muncul, adzan di tempat lain selesai, di tempat yang lain lagi muncul, terus begitu 24 jam di seluruh dunia ini. Karena perselisihan waktu setiap tempat itu nanti selalu akan ada orang adzan. Masya Allah kalau kita karena tidak pernah satu detik pun ibaratnya nama Nabi Muhammad tidak disebut Allah. Belum lagi orang yang membaca sholawat, belum lagi setiap orang yang ditinggikan namanya oleh Allah, bahkan dia menjadi nama yang paling terbanyak di dunia dipakai, yaitu nama Muhammad. Itu yang disebut dengan wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW memberikan persyaratan ketaatan kita ini. Kalau mau masuk surga, tidak hanya cukup dengan taat kepada Allah, tapi juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia diikat satu sama lain. Mayyuti'illah, mayyuti'ir Rasul, faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad. Ini juga bagian dari wa rafa'na laka dzikrak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ditinggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baru ayat ke-5, 6 dan seterusnya masuk kita ke dalam teorinya. Teorinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini teorinya ya. Jadi beban yang dihadapi Rasulullah SAW itu ada beban yang bersifat fisik, mulai dari beban finansial, mulai beban keluarga, mulai macam-macam ya beban Rasulullah, baik fisik atau non fisik. Tetapi semuanya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Allah memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana Allah memberikan jalan kemudahan kepada Rasulullah. Miskin dinikahkan dengan Khadijah, ya tidak tahu jalan pulang diantar oleh Abu Jahal pada saat itu, dan seterusnya ya, sebagaimana bahasan kita di surat Ad-Duha. Dan di surah An-Sarah ini atau Al-Insyirah kita diikatkan lagi bahwa bagaimana beban-beban yang menindih Rasulullah SAW secara non fisik juga dikasihkan jalan keluarnya oleh Allah SWT. Apa intinya? Bahwa Islam, ilmu adalah jalan yang akan membuat dada kita ini lebar, sarhus sadar. Karena jika tidak dengan Islam, jika tidak dengan ilmu,
Maka sebanyak apapun kita memiliki harta benda dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, tidak pernah mendapatkan sarkhus sodr atau lapang dada kita. Salah satu caranya hanyalah kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di poin utamanya dari surah ini, inna ma'al usri yusra, di pertemuan mendatang. Demikian yang bisa saya sharingkan. Adanallahu iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.